Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lanjutkan lagi pembahasan kita. Perkara yang kedua, sabar merupakan anugerah karena sabar adalah hadiah yang terbaik. Perhatikan, sabar adalah pemberian dari Allah yang terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari di dalam kitab zakat dikatakan wa ma'u'tiya ahadun ata'an, dan tidaklah seseorang diberikan pemberian khairan wa awsa'u minas sabr, yang lebih baik dan yang lebih luas dari kesabaran. Artinya pemberian Allah yang besar itu adalah kesabaran. Makanya lihat ya, Luqman ketika menasihati anaknya dalam surat Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Allah mengatakan, wahai anakku, kata Luqman, dirikanlah sholat, di ayat 17 itu. Kemudian serulah kepada kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Perintahkan untuk menjauhi kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, sudah menjadi hal yang seharusnya ketika seseorang memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mereka pasti akan menuai cobaan. Maka Allah memerintahkan di sini mereka untuk bersabar. Kenapa? Inna dzalika min azmil umur. Itu merupakan perkara yang seharusnya azmil umur. Maka seharusnya seorang bersabar di balik ketaatannya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan di dalam Syarh Ushul Tsalatsah, sabar itu meliputi 3 hal. Makanya anugerah karena mencakup semua. Kenapa? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masuk sabar. Ini modalnya untuk bisa istiqomah. Dan yang ketiga, sabar yang sesungguhnya, yang teruji adalah sabar yang tidak disertai perasaan marah, mengeluh, putus asa. Itu sabar yang sebenarnya yang disebut dengan anugerah. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan, laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Ini hadis ma'ruf pada waktu corona itu. Mungkin para ustaz baca ini hadis. Dikatakan, tidaklah seseorang terkena penyakit taun kecuali ia tinggal di negerinya dengan sabar dan tetap mengharapkan pahala dari Allah. Dia tahu apa yang menimpanya merupakan takdir yang Allah berikan kepadanya. Dia nggak ngeluh di balik sakitnya itu. Sabar. Dia nggak mencaci penyakitnya. Sabar. Maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala orang mati syahid. Subhanallah. Ini sabar yang sebenarnya. Bukan kemudian kita pas lagi tenang kita mengatakan sabar, giliran pas kena penyakit atau sesuatu, saya ini mau mati, enak banget kamu ngomong sabar. Terus kalau nggak sabar pakai apa? Allah yang kasih. Manusia itu nggak bisa melakukan apa-apa kalau Allah tidak mau mengangkat penyakitnya. Mau bilang apa? Kamu hanya bisa ngomong sabar. Ini solusinya. Maka balik sama Allah. Orang-orang yang putus asa, yang jauh dari Allah, yang mereka tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, ketika dinasihati tentang kesabaran, kamu bisa ngomong, kalau jadi saya belum tentu bisa seperti ini.
Pertanyaannya, ketika kita jadi orang tersebut, ketika kita taat yang sebenarnya, kita selalu bergantung kepada Allah dan tawakal, kita tidak akan menjadi orang yang seperti itu. Seakan-akan putus asa. Ingat semua bakal mati. Dalam posisi siap atau tidak. Tapi orang ketika melihat kematian, seakan-akan menghancurkan. Boleh kita di dalam rasa kematian kita takut dosa. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengunjungi seorang pemuda dalam posisi fi firashil maut, dalam diambang kematiannya, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, apa yang terjadi pada dirimu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku berharap sama Allah dan aku takut akan dosaku. Ini yang mukmin yang sebenarnya. Di balik kesabarannya ini yang harusnya terjadi. Dia berharap sama Allah. Bahkan para ulama mengatakan yang disebut ihtisab, seorang mukmin begitu yakinnya terhadap balasan Allah, maka terlihat keyakinan mereka dalam amalnya. Jadi kalau mereka yakin sama amalnya, mereka juga yakin balasannya bakal datang. Tapi kalau kita ragu sama amal, kita juga ragu balasannya. Tapi orang yang sabar, mereka beramal dengan keyakinan Allah akan membantu dirinya. Allah akan memberikan pahala. Makanya perhatikan baik-baik sistem ujian yang terjadi. Di dalam surat Al-Baqarah 155, 56, 57 Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kalian, pasti. Allah pakai lamut taukid di sini, nggak bisa terelakkan. Bisyai'in, mengatakan dengan sedikit ya ikhwah. Ketakutan pertama kali. Rasa lapar tuh nggak ada apa-apanya kalau kita takut. Kejadian begitu corona mencekam, orang lapar jadi hilang laparnya. Rasa takut. Ujian paling besar dalam hidup adalah ketakutan. Paling besar. Kemudian baru rasa lapar. Habis takut baru lapar. Kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, sakit maksudnya. Kekurangan buah-buahan. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang-orang yang sabar adalah mereka yang ihtisab. Tahu ihtisab? Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dalam semua masalah semua. Kadang-kadang perkara ini cuman bicara masalah kematian aja. Ini yang ironis. Kenapa? Pas giliran kesandung innalillah. Loh, siapa yang meninggal katanya? Innalillah itu bukan cuma bicara masalah meninggal aja. Berarti menandakan kita meninggal baru balik sama Allah. Kalau nggak masalah meninggal, nggak balik. Orang yang mengatakan innalillah, mereka yakin mereka akan kembali sama Allah, maka mereka juga balik untuk minta solusi. Makanya subhanallah, tahu Ummu Salamah? Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, aku ingat Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa, Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairam minha. Ya Allah, berikan pahala di balik musibahku dan ganti yang lebih baik darinya. Subhanallah, ketika aku membaca doa itu, tiba-tiba Rasulullah melamarku. Lalu siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Subhanallah, dibayar sama Allah. Rasulullah yang datang melamar. Lihat, ini orang-orang yang ihtisab. Di balik situ dia bahagia. Perhatikan baik-baik. Ayat Allah tidak pernah salah. Kita yang salah memahami. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Mana yang duluan? Susah apa senang? Gak kebalik ya. Kita kadang-kadang milih ya Allah kasih saya bahagia. Tapi kita gak mau dapat susahnya. Padahal susah dulu yang datang. Baru dan ingat, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat itu 2 kali? Buka di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, setiap satu kesusahan yang menimpa kita, Allah berikan 2 kemudahan. Pertanyaannya, ada orang yang kemudian, tapi kenapa kok hidup saya isinya susah terus? Jawabannya simpel. Datang susah. Ya kan? Susahnya lewat nih. Sudah lewat kan? Besoknya masih ngomong,
Kemarin saya hampir ketabrak motor. 2 hari lagi masih ngomong, kemarin 2 hari yang lalu hampir ketabrak motor. Kira-kira kalau datang solusi, sadar gak? Yang dipikiri musibahnya tok. Sebenarnya hidup kita banyak susahnya apa mudahnya? Satu kesusahan Allah bayar 2 kemudahan. Banyak susah apa mudah? Yang jawabnya lemes nih kelihatan banyak masalah kelihatan. Nah, banyak mudahnya sebenarnya 2 kali lipat ya ikhwan. Tapi yang kita pikirkan hanya susah. Makanya kita susah untuk jadi orang bersyukur. Kalau kita datang musibah, kita mengatakan setelah ini Allah akan kasih saya nikmat. Gak bakal kita merasa hidup kita susah. Mindset kita yang salah. Padahal kita tahu ayat itu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang kemudian ihtisab, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Satu. Ulaika alaihim salawat. Mereka Allah berikan mereka salawat. Salawat di sini Allah berikan mereka apa? Pujian. Keberkahan yang sempurna. Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan mereka petunjuk 3 langsung ya. Kita banyak nikmat yang Allah kasih, tapi kita tidak menyadari nikmat itu. Kita hanya bisa memikirkan musibah demi musibah. Seakan-akan hidup ini penuh dengan musibah. Datang kenikmatan kita gak sadar. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, sabar bukan kehinaan. Maaf, ini sering terjadi. Apa maksudnya? Ada orang zalimin kita, orang menghina, fitnah. Ini saya harus balas dia. Enak banget. Saya punya harga diri diinjek-injek kata dia. Ingat ya ikhwah, yang mengangkat derajat manusia dan menjatuhkan siapa? Allah. Tapi kenapa kita masih sering emosi dengan mengatakan perkara itu? Seakan-akan harga diri adalah apa yang kemudian kita bela. Ingat baik-baik, Rasulullah mengatakan dalam hadis, dalam Sahihul Jami' dikatakan, wala zalama 'abdun madlama sabara 'alaiha illa zadahu Allah azza wa jal izzan. Dan tidaklah seorang hamba diperlakukan zalim dan yang ia bersabar atasnya kecuali Allah tambahkan kepadanya kemuliaan. Jadi orang ini tambah mulia. Coba perhatikan baik-baik. Kalau orang dolim sama orang lain dan orang yang didolimi diem, kira-kira apa yang terjadi? Orang-orang melihat yang diem ini buruk apa baik? Baik. Justru sebaliknya, ketika kita didolimi sama orang, kemudian kita marah-marah sama orang itu, sedangkan sekitar kita nggak tahu masalahnya. Kira-kira yang marah-marah dilihat buruk apa baik? Buruk. Padahal dia yang dizalimi. Ini kondisinya. Kalau kita bicara kemuliaan harga diri, kita bicara kesabaran di situ. Allah memuliakan dengan sekehendaknya dan menghinakan dengan sekehendaknya. Biyadikal khair. Di tangan Allah kebaikan. Yang keenam, jawaban masalahmu ada pada kesabaran. Maksudnya gimana? Perhatikan baik-baik. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani, wa'lam anna fi sabr ala ma taqrahu khairan katsira, bahwa sesungguhnya di balik kesabaran yang kalian enggak suka itu ada kebaikan yang sangat banyak. Apa kebaikannya? Wa anna nasr ma'as sabr, kemenangan datang bersama kesabaran. Subhanallah. Wa annal faraj ma'al karab, kemudian kelapangan datang bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, bersama sesungguhnya kemudahan datang bersama susah.
kesempitan, kelapangan datang dan bersama dengan kesempitan, dan kemudahan datang bersama kesusahan. Berarti apa? Ketika kita sabar, jawaban akan Allah berikan bersama kesabaran. Ini yang terjadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa saya harus diuji? Gak bisa tak? Hidup ini dibuat gampang aja, Allah ngasih begitu aja, kita dibuat dimudahkan segala sesuatunya. Jawabannya simpel ya. Coba perhatikan baik-baik kenapa Allah menguji kita. Salah satunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dihasankan oleh Al Albani, dikatakan, "Idza aradallahu bi abdihi khairan." Silakan pilih nanti. Kalau Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, khairan, ajjala lahu uqubatahu fid dunya. Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Berupa apa? Cobaan. Dikasih cobaan sama Allah. Wa idza aradallahu bi abdihi syarra. Kalau Allah menginginkan kepada hambanya keburukan, amsaka anhu bidambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Allah akan tahan dosanya, enggak bakal dibales. Kapan balesnya? Di hari kiamat baru disikat. Di hari kiamat baru dibales. Ingat, balasan hari kiamat lebih mengerikan daripada dunia. Mana yang enak? Mana yang enak? Dibales duluan apa dibales terakhir? Hah? Ada yang ngomong dibales terakhir? Kita percaya tuh dibales duluan lebih enak, Ustaz. Cuman begitu dikasih musibah, aduh kok musibah? Lah terus mau balas pakai apa? Mau balas pakai apa? Satu. Kemudian perhatikan baik-baik lagi. Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, kenapa harus musibah? Jawabannya di sini juga. Idza sabaqat li abdi minallahi manzilatun lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allah. Kalau Allah menginginkan kepada hambanya kedudukan, kemuliaan, derajat tertentu, tidak bisa mencapai dengan amalnya. Kita ini bukan ahli sholat, ahli tahajud, ahli puasa, ahli zakat dan lain sebagainya, tapi kepingin surganya dapat firdaus. Dapatnya gimana caranya? Kata Rasulullah, kalau nggak nyampe dengan amalnya, maka Allah akan menguji dia fi jasadihi, di badannya dikenain, au malihi, hartanya diuji, atau anaknya, au fi waladihi, atau anak-anaknya. Kemudian thumma sabbarahu, kemudian Allah berikan dia kesabaran. Setelah diberikan kesabaran, hatta yablughahul manzilata allati sabaqat lahu min, sampai Allah mencapai ketika dia semakin sabar terus dinaikin derajatnya sampai di titik Allah yang inginkan. Pakai cobaan baru mulia, baru dapat. Kalau tidak pakai itu, amalnya aja nggak cukup. Mau pakai apa? Ada yang lain tak? Nggak ada. Paham di sini. Jadi subhanallah, hidup ini Allah itu luar biasa baiknya perhatian kepada hambanya. Kalau pas kita lagi diuji, Allah cinta kita, kepingin kita mulia. Kalau kita lagi diuji dan sabar diuji. Tapi kalau tidak, maka jangan pernah bicara tentang kemuliaan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kadar ujian. Insya Allah kemudian saya tutup tentang sebuah kisah. Perhatikan nanti baik-baik. Kadar ujian. Seberapa ujian yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan baik-baik. Ada dalam hadis Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya dari Ibnu Majah, ya, di dalam kitab Al-Fitan disebutkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, manusia yang paling berat ujiannya siapa? Apa jawaban Rasulullah? Al-anbiya, para nabi, thummal amthal fal amthal, kemudian yang sepertinya dan sepertinya.
Tahu Rasulullah kalau lagi kena penyakit panas, ya, saking panasnya sampai selimutnya tembus. Saking panasnya. Kemudian ada sahabat ketika menjenguknya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ma asyaddaha alaik." Betapa beratnya atasmu. Apa jawaban Rasulullah? "Kadzalika kunna yudha'af lanal bala wa yudha'af lanal ajr." Rasulullah mengatakan, beginilah kami. Kami ini dilipat gandakan ujiannya dan kami dilipat gandakan pahalanya juga. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan yubtalal 'abd ala hasabi dini. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar keimanannya, agamanya. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'ah. Kalau agamanya semakin kuat, ujiannya semakin gede. Paham ya? Wa in kana fi dinihi raqqatan yubtala ala hasabi dini. Kalau agamanya rapuh, ujiannya juga kecil. Pertanyaannya, kita diuji kecil tapi minta pahala gede. Dari mana? Ingat Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Berarti orang yang imannya tebal, ujiannya besar, maka pahala pertolongannya juga besar. Imannya tipis, ujiannya kecil, minta pahala gede. Gak sesuai. Taat gak mau, ibadah masih ragu-ragu, minta pertolongan pas kepepet, giliran seneng, lupa bicara, ya Allah kasih pertolongan saya besar. Lucu jadi. Sadari ini baik-baik. Apa tujuan diuji? Kenapa? Ini alasan besarnya. Rasulullah mengatakan, "Fama yabrahul bala." Gak bakal ujian itu berhenti. Bi'ad hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Sampai dia meninggalkan berjalan di atas muka bumi dan tidak punya dosa lagi, bersih. Subhanallah. Sadar bagaimana luar biasanya Allah sama hambanya. Allah itu luar biasa pemurah. Allah kepingin hambanya itu mereka sampai di alam barzahnya mereka menikmati. Ya. Kemudian apa? Ya ikhwah. Ya. Sampai di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan seseorang mukmin ketika sakaratul maut, Allah buat sakaratul mautnya semakin sakit supaya sisa dosanya bersih. Sampai di akhir sakaratul mautnya masih ada cobaan di situ. Masih. Supaya menghilangkan dosa yang ada sisa. Tapi kalau orang kafir tidak. Karena Allah menginginkan membalas mereka di setelahnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laqad kana ahaduhum yubtala bil faqr hatta ma yajidu illa aba'a. Seseorang itu diuji sama Allah dengan kemiskinan. Orang saleh diuji dengan kemiskinan sampai tidak punya kecuali apa? Satu baju. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya mereka bahagia dengan ujian yang mereka dapati sebagaimana kita bahagia dengan kemewahan. Kita ngerasain kemewahan, senang. Mereka orang-orang saleh, mereka merasakan ujian bahagia. Subhanallah. Karena mereka tahu akhir konsekuensinya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin menceritakan sebuah kisah dinukil dari disebutkan di dalam Sunan Abi Darda Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Ats-Tsiqat. Imam Ibnu Hibban menceritakan kisah ini. Kisah ini dari Abu Ibrahim. Sebelum saya kisahkan tentang perkara ini, coba perhatikan. Mana yang lebih kasihan? Kita yang normal atau orang yang gak punya tangan, gak punya kaki, sakit, tua, sendirian? Mana yang kasihan? Yang sakit? Ya. Sepakat ya? Di akhir kisah kita akan lihat siapa yang kasihan di sini.
kita atau seseorang yang dikisahkan di sini. Abu Ibrahim bercerita, suatu ketika aku berjalan di padang pasir dan tersesat, tidak bisa pulang. Kemudian ketemukan kemah yang lusuh lama. Kuperhatikan ternyata di dalamnya ada seorang orang tua yang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Lihat, Ibnu Hibban menyebutkan kisah ini secara detail. Ternyata orang itu kedua tangannya buntung, matanya buta, sebatang kara, kulihat bibirnya komat kamit. Apa yang dia baca? Dia selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Subhanallah. Perhatikan kata-kata. Dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang memberikanku kelebihan atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak. Kita tanya, ini orang buntung, buta, tua, sendirian di atas tanah, duduk sendiri di satu kemah. Kelebihannya di mana? Hah? Kita bingung kan? Kelebihannya mana? Hah? Iman. Selain iman, kita lihat nanti satu. Banyak, bukan iman ya, bukan iman toh, banyak. Dia lebih bahagia jauh daripada kita. Perhatikan baik-baik. Aku heran mendengar ucapan itu. Kuperhatikan keadaannya lebih jauh. Ternyata dia sebagian besar panca inderanya tidak berfungsi. Tangannya buntung, matanya buta, tidak memiliki apa-apa baginya. Kuperhatikan kondisinya sambil mencari adakah yang ia memiliki seorang anak yang mengurusinya atau istri yang menemaninya. Ternyata tidak ada seorang pun. Aku beranjak mendekatinya. Ia merasa kehadiranku. Ia bertanya, siapa? Maka aku mengatakan, assalamualaikum. Aku seorang yang tersesat mendapatkan kemah ini. Tapi kamu sendiri siapa? Tanya sama orang yang di kemah itu. Apa jawaban orang kemah itu? Mengapa? Kemudian dikatakan lagi, mengapa kau tinggal sendirian? Mana istrimu? Mana anakmu? Mana kerabatmu? Maka orang yang di kemah itu mengatakan, aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal. Namun ku dengar, kata musafir ini, ku dengar engkau mengatakan segala puji bagi Allah yang memberikanku kelebihan atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak. Tapi engkau buta, miskin, buntung, sebatang kara, sakit. Aku akan menceritakan kepadamu, tapi aku punya satu permintaan kepadamu. Maukah engkau kabulkan? Kata orang yang buta ini. Apa jawaban orang musafir itu? Jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan kabulkan. Tahu apa jawaban orang ini? Dia mengatakan, engkau tahu, engkau melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi segala puji bagi Allah yang memberikanku kelebihan atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak. Dia mulai mengatakan, bukankah Allah memberikanku akal sehat? Kita tadi bicara keimanan kan? Dia kan punya akal, bisa berpikir, betul? Berapa banyak orang yang gila? Banyak. Bukankah Allah memberikanku akal sehat untuk bisa memahami dan berpikir? Berapa banyak orang yang gila? Banyak. Maka segala puji bagi Allah yang memberikanku kelebihan atas kebanyakan manusia yang gila dengan kelebihan yang banyak. Satu. Mulai lagi dia mengatakan, bukankah Allah memberikanku pendengaran? Dengannya aku bisa mendengarkan adzan, memahami ucapan dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku. Berapa banyak orang yang tuli? Apa jawaban musafir ini? Banyak. Maka segala puji bagi Allah yang memberikanku kelebihan atas kebanyakan manusia. Yang apa? Yang tuli dengan kelebihan yang banyak. Dia mengatakan lagi, bukankah Allah memberikanku lisan? Dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku. Berapa banyak orang-orang yang bisu? Maka dikatakan, dia mengatakan banyak. Segala puji bagi Allah yang memberikanku banyak kelebihan atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak.
dia mulai juga mengatakan, bukankah Allah menjadikanku seorang muslim, dengannya aku menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahalanya dan bersabar atas musibahku. Berapa banyak orang-orang yang menyembah berhala salib, dan mereka sakit, mereka mengeluh, merasa rugi dunia dan akhiratnya. Mereka sakit, bahkan rintihannya lebih parah daripada yang dia alami. Terbayang sekarang? Maka subhanallah, di saat itu terus dia menyebutkan kelebihan-kelebihan yang begitu banyak yang kita sering lupain. Maka dia menutup dengan kata-kata, segala puji bagi Allah yang memberikanku banyak kelebihan atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang sangat banyak. Wallahi, ini gak bisa diukur dengan harta. Mana yang lebih beruntung? Pertanyaannya, siapa yang kasihan di sini sekarang? Dia atau kita? Siapa yang layak dikasihani? Dia atau kita? Kita sendiri. Dia menikmati hidupnya bahagia, punya banyak kelebihan. Allah itu maha baik. Kita dikasih sedikit bisa hancur semua yang kita punya, seakan-akan kita gak punya segalanya. Maka kemudian, sekarang bolehkah aku mengutarakan keinginanku? Maka kemudian dia mengatakan, boleh, apa permintaanmu? Dia mengatakan, menangis, menahan tangisnya, dia mengatakan, tadi malam aku memiliki seorang anak laki-laki umur 14 tahun. Tadi malam dia keluar untuk mencarikanku makan dan minum. Subhanallah, antum tahu, berarti dia gak makan minum dari malam sampai pagi. Tapi dia tidak mengatakan, kasih aku makan minum. Tidak. Dia minta sama Allah yang maha segala. Maka kemudian orang ini mengatakan, dan anak itu sampai sekarang belum balik. Coba tolong mencarikan anak itu. Dikasih tahu ciri-cirinya. Maka kemudian aku mencari anak itu ke sana kemari. Aku tanya pada orang-orang terhadap anak itu. Gak ada yang tahu. Kemudian tiba-tiba aku lihat di dekat kemah ada bukit. Ada burung yang mengitari bukit itu. Kalau gak ada sesuatu, gak mungkin burung itu ada di atas. Apa yang terjadi di daki itu bukit? Di atasnya dia ngelihat jasad anak laki yang habis dimakan serigala, sisa jasadnya dimakan sama burung. Dan itu anak laki yang dicari sama orang tua tadi. Antum bayangin dengan cobaan yang besar, Allah masih mengujinya dengan anak lakinya meninggal. Maka orang ini bingung, Abu Ibrahim ini bingung. Saya harus ngomong apa? Harus ngomong apa saya? Akhirnya dia teringat, oh Nabi Ayub. Dia balik, kemudian dia tanya, bagaimana? Sudahkah engkau ketemu? Maka dia pun mengatakan, tanya, mana yang lebih baik? Dirimu atau Nabi Ayub? Tentunya Nabi Ayub. Mana yang lebih besar cobaannya, dirimu atau Nabi Ayub? Tentunya Nabi Ayub. Maka sekarang bersabarlah. Sesungguhnya anakmu telah dimakan serigala dan jasadnya dimakan oleh burung. Tahu apa yang terjadi? Mulai napasnya berat sambil mengatakan la ilaha illallah. Maka kemudian tiba-tiba dia ditarik nyawanya dalam menyebutkan kata-kata la ilaha illallah. Pertanyaannya, siapa yang paling bahagia di sini? Diri kita yang sempurna atau dia yang penuh cobaan dan dia selalu bersyukur? Ketika anak yang membantunya tidak ada, Allah ambil nyawanya dalam posisi yang terbaik. Lihat buah kesabaran, indahnya hidup seseorang. Maka kemudian
Orang ini bingung, saya harus nguburin bagaimana? Tiba-tiba dia keluar mencari bantuan, ada 3 orang berkuda lewat, diberhentiin. Maukah engkau mendapatkan pahala? Ayo kita kuburkan saudara kita. Begitu orang ini turun dan masuk ke kemah, dibuka siapa yang meninggal, ternyata mereka teriak mengatakan Abu Kilabah. Ini 3 orang adalah utusan khalifah nyari sahabat yang terakhir, muter-muter gak ketemu. Terakhir begitu meninggal mereka baru temuin tuh jasadnya. Subhanallah, dibawa. Khalifah kepingin ketemu sama dia, sahabat yang terakhir. Dia mengasingkan diri dan tidak mau merepotkan orang lain, karena dia punya Allah yang maha segalanya. Maka Allah berikan dia kehidupan yang mulia. Di tengah keterbatasannya, dia bahagia mengatakan segala puji bagi Allah yang memberikanku banyak kelebihan atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang sangat banyak. Maka sadari ini, ketika kita kena musibah, sadari kita masih punya banyak hal anugerah dari Allah. Jangan pernah kita putus asa. Allah selalu baik kepada kita. Ujianmu adalah jalan kebahagiaan hidupmu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari sini. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu bersyukur pada Allah. Jangan pernah merasa ujian penghancur hidup, karena ujian adalah anugerah dan Allah sedang perhatikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadikan kita semakin bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita rasa syukur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemaksiatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.